Mari kita masuk dalam uraian lebih lanjut. Saya pernah kedatangan seorang gadis diantar oleh ibunya. Ternyata ibu gadis ini terkejut karena pada suatu hari setelah makan malam, anaknya yang sangat dia cintai bertanya kepada dia, "Ibu, agama yang hak itu yang mana?" Ibunya menjawab, "Agama yang hak itu Islam." Maka anak ini bertanya, "Ibu tahu dari mana?" Ibunya menjawab, "Itu kan surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Anak ini menjawab lagi kepada ibunya, "Ibu bisa ngebuktiin enggak?" Kalau ibu nggak bisa ngebuktiin, ibu nggak perlu bicara. Ibunya kaget. Belum sempat ibunya menjawab, anak ini mengatakan lagi, "Kalau memang yang benar Islam, Bu, nggak apa-apa karena kita sekeluarga Islam. Tapi bagaimana kalau yang benar itu ternyata agamanya Peter?" Ibunya lebih kaget lagi. Kenapa? Karena Peter itu ternyata menjadi pacar anaknya. Masih dalam keadaan terkaget-kaget, anak ini menyambung lagi, "Itulah sebabnya, Bu, mari hari Minggu kita ikut Peter ke gereja, supaya kita tidak sampai rugi di akhirat nanti." Ibunya menangis. Dan kemudian mereka datang kepada saya. Saya teringat masa lalu saya. Dan inilah jawaban saya untuk mereka. Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada umat terdahulu. Ada kitab-kitab yang besar, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung saja menurunkan kitab suci Al-Quran? Mengapa ada Taurat dulu, kemudian turun Zabur, setelah Zabur turun Injil, setelah Injil baru turun kitab suci Al-Quran? Mengapa Allah menurunkan hingga beberapa kitab? Jawabannya, Ibu dan Bapak serta saudara, mari kita amati bersama firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Hal itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Mari kita perhatikan siapa yang dimaksudkan dengan istilah mereka di dalam surat ini. Siapa yang disebut dengan mereka? Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ih. Mereka yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Insyaallah Ibu dan Bapak masih ingat sejarah Bani Israel ketika mereka itu dijajah oleh Fir'aun di Mesir. Mereka memohon pertolongan Allah. Allah mengutus seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, mereka dibawa menyeberang dan hidup sebagai orang merdeka. Setelah merdeka, mereka pun mengalami taraf hidup yang lebih enak, lebih sejahtera daripada penjajahan di Mesir. Apa yang terjadi setelah mereka hidup enak? Setelah mereka hidup enak, mereka merasa tidak butuh dengan Nabi Musa. Setelah tidak butuh dengan Nabi Musa, ternyata mereka pun merasa tidak butuh lagi dengan Allah. Akibatnya terbukti ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Turzina untuk menerima perintah Allah. Mereka kaumnya, yaitu Bani Israel, mereka membuat sembahan selain Allah. Mereka membuat sembahan yaitu patung sapi betina, dan itu yang mereka sembah. Mereka
nyata-nyata ingkar dari Allah. Inilah bentuk keingkaran mereka. Lebih lanjut lagi, kita pun mengingat sejarah. Kitab Taurat dimusnahkan pada zaman kekuasaan Nebukadnezar. Dan 80 tahun berikutnya, setelah dimusnahkan, ada seorang pendeta Yahudi namanya Ezra, diperintahkan oleh penguasa saat itu, yaitu Raja Sirus. Dia diperintahkan untuk menulis kembali kitab Taurat. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita analisis. Andai kata Ezra ketika diperintah menulis Taurat umurnya 40 tahun, apa artinya? Artinya 40 tahun sebelum Ezra lahir, kitab Taurat itu sudah musnah. Maka coba kita analisis, dari mana sumber penulisan Ezra itu? Ternyata sumber penulisan Ezra itu adalah dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang berkembang di masyarakat pada masa ayahnya, periode ayahnya, dan periode kakeknya. Dongeng-dongeng inilah yang ditulis. Dan kemudian setelah ditulis, giliran kemudian para pendeta Yahudi melihat tulisan Ezra yang disebut Taurat itu, maka pendeta-pendeta Yahudi pun segera menyimpulkan tulisan ini kurang atau tidak sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian para pendeta senior menulis lampiran-lampiran untuk Taurat yang disebut asfar. Di dalam Bible bisa kita dapatkan disebut sebagai kitab raja-raja. Terkumpul sebanyak 34 kitab yang ditulis sepanjang 2 abad. Maka 34 kitab inilah kemudian ikut dimasukkan di dalam Bible. Jadi dimasukkan karangan Ezra, kemudian ditambah lagi dengan 34 kitab, 34 surat karangan para pendeta, dan ini kemudian masuk di dalam Bible yang disebut sebagai kitab suci. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, itulah keingkaran-keingkaran seperti itulah maka turun kitab berikutnya, yaitu Zabur. Saya, kalau diinginkan, saya hanya butuh waktu 2 menit untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ditulis di dalam Bible ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Informasi itu saya dapat dari Bible sendiri. Bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat bersama di dalam Bible, yaitu kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayatnya sebagai berikut. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan atas Musa itu. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitab ini? Musa atau orang lain? Orang lain. Mengapa disebutkan orang lain? Mengapa dijawab orang lain? Karena benar sekali, karena di sini dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati masih bisa berbicara, dan bagaimana mungkin orang yang mati masih menulis? Maka hanya dalam waktu 2 menit saya mampu membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ada di dalam Bible ini bukan firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam.